of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot. Ini mau ya nih.
seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time. Mohon kerjasama kita semua kepada Bapak Ibu yang baru saja tiba. Kami silakan untuk dapat mengambil posisi tempat duduk yang sudah disiapkan. Sesaat lagi acara akan segera dimulai. The past is where it stays, way back a year ago. Musrembang ini juga akan dihadiri oleh Wali Kota Makassar melalui virtual Zoom di Bali pada acara G20. Untuk itu, berkenan kita semua untuk tetap berada di tempat duduknya masing-masing karena sesaat lagi acara akan segera dimulai. Been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Way back a year ago. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day.
The past is where it stays. Way back a year ago. I'm not falling. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going live. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. Back a year ago. I've seen a lot of change. Been through a lot. Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. I'll be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati. Yang terhormat Gubernur Sulawesi Selatan, diwakili oleh Kepala Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kami hormati Wali Kota Makassar, yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kota Makassar. Yang kami hormati anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil Makassar, pimpinan DPRD beserta seluruh anggota DPRD Kota Makassar, para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Makassar, tim ahli pemerintah Kota Makassar, Ketua Tim Penggerak PKK, dan Ketua dan Pemerintah Persatuan beserta jajarannya, para asisten, staf ahli, kepala perangkat daerah, kepala bagian perusahaan daerah lingkup pemerintah Kota Makassar, para camat se-Kota Makassar bersama jajarannya, para delegasi kecamatan se-Kota Makassar beserta seluruh RT, ketua RW, tokoh masyarakat, ketua adat, kelompok masyarakat, kelompok perempuan, kelompok muda, dan ormas, dan Ketua Badan Amil Zakat Kota Makassar bersama jajarannya, Bapak Ibu undangan, para peserta musrembang RKPD Kota Makassar tahun 2023 yang sama kami hormati. Puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk hadir pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar tahun 2023 pada hari ini, Jumat tanggal 25 Maret tahun 2022, dengan mengusung tema peningkatan produktivitas dan kesejahteraan melalui transformasi digital serta penyediaan infrastruktur yang inklusif. Hadirin dimohon berdiri.
menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang sama kami hormati, agar kegiatan ini dapat bernilai ibadah, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Makassar. Kami silakan kepada Ustaz Bapak Dr. H.R. Arsyad Ambodo, MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang terhormat, mari kita berdoa dan izinkan kami membantunya sesuai agama Islam. Bismillahi wa billahi wa minallah wa ilallahi wa ala Allahi wa fillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukr kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, Rabbul Alamin, Maha suci Engkau ya Allah, Tuhan semesta alam. Segala asma kebesaran-Mu kami agungkan, segala puji kami sanjungkan, segala syukur kami aturkan. Saat ini kami hadir pada acara musyawarah perencanaan pembangunan rencana kerja pemerintah daerah Kota Makassar tahun 2023. Tiada harapan dan dambang kami melainkan mengharapkan rahmat, hidayah dan ridha-Mu senantiasa menyertai kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kasih dan sayang-Mu sungguh terbentang luas tiada batas. Karenanya ya Allah, kami mohon kepada-Mu, limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami. Jadikanlah kami untuk senantiasa bersatu dalam perbedaan, bersama dalam keberagaman, saling menyemai kedamaian, saling menjaga kerukunan, saling menampakkan keramahan,
dan saling menyokong kemajuan serta saling mengingatkan dalam kebaikan untuk peningkatan produktivitas dan kesejahteraan di bawah payung rahmat. Allahumma aslih al-imama wal ummah wal ra'iya wal ra'iyah wa alif baina qulubihim bil khair wa adfa' syarra ba'dhum ba'da. Allahumma antal 'alimu bi sarairina fa aslihha wa antal 'alimu bi dhunubina faghfirha wa antal 'alimu bi qulubina fasturha wa antal 'alimu bi hawaijina faqdiha la tarana haitsu nahaitana wa la tafqudana haitsu amartana a'izzana bit ta'ati wa la tadillana bil ma'siyah. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang sama kami hormati, acara musyawarah rencana pembangunan rencana kerja pemerintah daerah RKPD Kota Makassar tahun 2023 yang dilaksanakan pada hari ini adalah atas terlaksananya seluruh kegiatan musrembang di 15 kecamatan di Kota Makassar. Untuk itu kita saksikan bersama-sama kegiatan dari musrembang dari 15 kecamatan di Kota Makassar. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya laporan Ketua Panitia Pelaksana. Kami silakan kepada Kepala Bapeda Kota Makassar, Bapak Helmi Budiman, SSTP MM.
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Gubernur Sulawesi Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, yang terhormat Bapak Wali Kota Makassar, Ibu Wakil Wali Kota Makassar, yang terhormat Sekretaris Daerah Kota Makassar, yang terhormat Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Dapil Kota Makassar, yang terhormat Ketua DPRD, Pimpinan DPRD beserta seluruh anggota DPRD Kota Makassar, yang terhormat unsur forum koordinasi pimpinan daerah Kota Makassar, yang terhormat tim ahli pemerintah Kota Makassar, yang terhormat Ketua Tim Penggerak PKK Dharma Wanita beserta seluruh jajarannya, yang terhormat seluruh asisten, staf ahli, kepala SKPD, kepala bagian, perusahaan daerah, serta para camat sekota Makassar, yang terhormat para delegasi kecamatan, ketua RT RW, tokoh masyarakat, tokoh adat, kelompok perempuan, kelompok pemuda, dan organisasi masyarakat, serta para hadirin undangan peserta musrembang RKPD Kota Makassar yang hadir di tempat ini maupun yang hadir secara daring. Pelaksanaan musrembang RKPD merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJP, RPJMD, serta tata cara perubahan RPJP, RPJMD, dan RKPD. Maka melalui kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami melaporkan beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan musrembang RKPD Kota Makassar tahun 2023. Pertama, untuk dasar-dasar pelaksanaan, mulai dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sampai dengan Peraturan Wali Kota Nomor 100 Tahun 2021 tentang penyaluran APBD Kota Makassar tahun anggaran 2022. Kedua, untuk tujuan pelaksanaan, yang pertama, untuk menyepakati permasalahan pembangunan daerah dan prioritas pembangunan daerah. Yang kedua, untuk penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi. Yang ketiga, klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan daerah atau kabupaten kota dengan program dan kegiatan kelurahan yang diusulkan berdasarkan hasil musrembang kecamatan. Yang ketiga, berkaitan dengan output. Output yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan musrembang pada hari ini, yaitu yang pertama, untuk hasil penyelarasan serta klarifikasi program dan kegiatan kelurahan yang diusulkan berdasarkan hasil musrembang kecamatan dengan program dan kegiatan SKPD. Yang kedua, berita acara kesepakatan hasil musrembang RKPD tahun 2023 yang selanjutnya akan ditandatangani oleh seluruh unsur yang mewakili pemangku kepentingan. Peserta musrembang RKPD Kota Makassar tahun 2023 ini dihadiri oleh yang pertama, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan daerah Dapil Kota Makassar, yang kedua, Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, yang ketiga, unsur forum koordinasi pimpinan daerah Kota Makassar, yang keempat, seluruh pimpinan DPRD Kota Makassar beserta seluruh anggota DPRD Kota Makassar, yang kelima, tim ahli pemerintah Kota Makassar, yang keenam, Sekretaris Daerah Kota Makassar, asisten, staf ahli, kepala SKPD, perusda lingkup Kota Makassar, serta camat sekota Makassar. Selanjutnya, yang ke-8, delegasi kecamatan sekota Makassar, ketua tim penggerak PKK, dan ketua Dharma Wanita Kota Makassar, para tokoh agama dan tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, NGO, LSM, asosiasi profesi, wartawan media cetak dan elektronik, dan yang terakhir seluruh peserta musrembang yang mengikuti secara daring. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 yang bertempat di Hotel Claro Makassar. Demikianlah laporan ini kami sampaikan, dan kiranya kami mohon kesediaan Bapak Gubernur Sulawesi Selatan atau yang mewakili dapat memberikan sambutan sekaligus membuka acara musrembang musyawarah rencana pembangunan rencana kerja pemerintah daerah atau musrembang RKPD Kota Makassar tahun 2023. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
Baik Bapak Ibu yang sama kami hormati, selanjutnya kita ikuti bersama sambutan Wali Kota Makassar yang akan disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Makassar. Kami silakan kepada Bapak Insinyur HM Ansar Pangopo MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Gubernur Sulawesi Selatan, dan pada kesempatan pagi hari ini diwakili Kepala Litbangda, jadi bukan Balitbangda, Litbangda. Itu ada pembedanya juga di sini. Terima kasih Bapak telah menghadiri kegiatan ini. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Makassar yang hadir lewat virtual, yang saya hormati Ibu Wakil Wali Kota Makassar yang juga hadir lewat virtual. Yang saya hormati anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Dapil Makassar 1 dan Makassar 2, banyak yang datang. Kabar-kabar perusahaan daerah lingkup pemerintah Kota Makassar dan camat sekota Makassar beserta jajaran, para delegasi kecamatan sekota Makassar beserta Bapak Ibu sekalian, acara kita pada pagi hari ini mengundang seluruh RT RW Kota Makassar. Tepuk tangan dulu untuk RT RW, serta tokoh-tokoh masyarakat, ketua adat, kelompok masyarakat, kelompok perempuan, kelompok pemuda dan ormas, serta para undangan peserta musrenbang KPD Kota Makassar tahun 2023 yang hadir di tempat ini maupun mengikuti secara daring atau virtual. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa syukurillah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya laporkan, walaupun tadi protokol sudah menyampaikan bahwa sedianya Bapak Wali Kota akan hadir dan Ibu Wakil Wali Kota, namun pada waktu yang bersamaan seluruh kepala daerah, mulai gubernur, wali kota, bupati se-Indonesia hadir di Bali dalam rangka acara Business Matching. Jadi berbagai kementerian dalam satu kegiatan, tujuannya adalah bagaimana bukan hanya mencintai produk Indonesia, tidak cukup mencintai bahwa kita senang, tapi memakai atau menggunakan produk Indonesia. Ada istilah sekarang TKDN. Seluruh kegiatan kita, baik itu belanja modal, personal, minimal 40% kandungannya adalah produk dalam negeri. Minimal, kalau lebih alhamdulillah. Oleh karena itu di tempat di sana lebih mengedepankan bagaimana produk-produk dari
level-level yang terbawah. Sangat tepat di Kota Makassar, program Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota menumbuhkan ya kegiatan-kegiatan yang ada di lorong-lorong. Ada program kegiatan kita sekarang namanya, kalau dulu periode pertama Bapak Wali Kota lorong garden, sekarang lebih meningkat lorong pariwisata, lorong wisata. Kalau kita bilang wisata berarti banyak kegiatan di situ. Kalau dulu garden yang penting hijau dulu, sekarang lebih meningkat. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya hormati, oleh karena itu Bapak Wali Kota tidak bisa hadir langsung. Kemudian tentu kita semua mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Gubernur yang diwakili oleh Kepala Bapelitbangda yang akan memberikan arahan nantinya sekaligus akan membuka acara ini. Tadi di bawah kebetulan beliau ini teman dari kampus, saya lebih senior dari beliau. Tadi dia bilang wali kota yang buka, soalnya tidak gubernur yang buka. Jadi gubernur yang buka sebentar acaranya. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan kita hari ini Musrembang RKPD untuk tahun anggaran 2023 ini adalah akumulasi dari seluruh kegiatan-kegiatan kita yang dilaporkan tadi Kepala Bapeda, mulai musrembang tingkat kelurahan sampai kecamatan, forum kecamatan. Hari ini adalah simpul kegiatan yang kita lakukan. Musrembang RKPD bukan hanya menampung hasil musrembang, tapi hari ini juga ditambah dengan pokir-pokir dari anggota Dewan yang terhormat, anggota DPR Kota Makassar. Jadi setelah acara pembukaan siang hari nanti ada, tadi sudah dilaporkan bahwa ada berita acara kesepakatan kepada pemangku kepentingan. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian saya juga pada kesempatan ini menyampaikan bahwa vaksinasi untuk Kota Makassar untuk yang tahap 1, vaksin tahap 1 adalah sudah hampir 100%, sudah 96, sekian, hampir 100%. Kemudian untuk tahap 2 ya alhamdulillah tangan. Untuk tahap 2 itu sudah menembus 75%. Ya, saya baru-baru berkunjung ke Bali mendahului Bapak Wali Kota. Sekarang kalau naik pesawat tidak ada lagi pemeriksaan itu. Yang penting minimal 2 kali vaksin. Kalau cukup lengkap, lolos masuk. Bapak Ibu yang saya hormati, akhir kata kepada Bapak Gubernur Sulawesi Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bapelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, kami mohon kesediaannya untuk memberikan arahan sekaligus membuka acara musrembang RKPD Kota Makassar tahun anggaran untuk tahun 2023 secara resmi. Sekian dan terima kasih. Peduli Assalamualaikum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali Kota Makassar Insinyur Haji Muhammad Ramdan Komandan. Bapak Ibu hadirin yang sama kami hormati. Selanjutnya kita ikuti bersama sambutan Gubernur Sulawesi Selatan sekaligus membuka acara dengan resmi yang diwakili oleh Kepala Bapelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan. Kami silakan dengan hormat Bapak Insinyur Haji Andi Darwan Bintang, Master Development PLC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum saya membacakan sambutan Bapak Gubernur, izinkan saya menyampaikan
salam hormat dari Bapak Gubernur Sulawesi Selatan yang dilantik 2 minggu yang lalu. Saat ini beliau juga berada di Denpasar, rapat terbatas sebagaimana yang disampaikan tadi oleh Pak dan Kabupaten Kota Makassar. Jadi apa yang kita laksanakan hari ini merupakan bagian dari proses yang harus kita tempuh berdasarkan norma-norma perencanaan yang ada. Izinkan saya selanjutnya membacakan sambutan beliau. Yang terhormat Pak Wali Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekda Kota Makassar dan Wakil Wali Kota Makassar. Yang terhormat anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang hadir pada hari ini, ada Pak Januar Jausi, ada Pak Ibu Rahmatika, ada Ibu Dewi, ada Pak Rahman Pinat, ada Pak Dodi Peter Goni, Bu Risma dan Pak Hedan. Yang saya hormati, terhormat Ketua dan anggota DPRD Provinsi Selatan Kota Makassar, Pak Rudi Lalo, serta anggota Dewan yang terhormat Kota Makassar, para jajaran forum koordinasi pimpinan daerah Kota Makassar, para kepala perangkat daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang sempat hadir, para kepala perangkat dan jajaran perangkat daerah Kota Makassar, para camat, kepala desa dan lurah, ketua RT dan RW Kota Makassar, para tokoh masyarakat, lembaga akademisi, wakil organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat, insan pers, serta hadirin para peserta musliman yang saya banggakan. Mengawali sambutan saya pada pagi hari ini, izinkanlah saya dan kita semua memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi rahmat dan hidayah sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang DPRD Kota Makassar tahun 2022 dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2023. Meskipun pelaksanaan musrenbang dilaksanakan masih dalam kondisi terbatas karena akibat adanya pandemi COVID-19, namun semua tidak mengurangi substansi dari pelaksanaan musrenbang, yaitu sinkronisasi dan penyelarasan perencanaan pembangunan pada level pemerintahan kota dan penanjaman rencana program kegiatan RKPD tahun 2023. Secara khusus saya ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para bupati, wali kota dan seluruh pemangku kepentingan pembangunan atas segala dukungan, kontribusi dan sinergitasnya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam mewujudkan Sulawesi Selatan yang lebih sejahtera. Hadirin para peserta musrenbang yang berbahagia, musyawarah perencanaan pembangunan yang kita laksanakan pada hari ini merupakan forum dialog antara seluruh pemangku kepentingan pembangunan sekaligus penyampaian rancangan RKPD tahun 2023 yang memuat arah kebijakan program dan kegiatan strategis beserta indikatif pembiayaan yang bertujuan untuk penyelarasan serta sinkronisasi program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi dan prioritas nasional, serta melakukan verifikasi program dan kegiatan yang diusulkan berdasarkan kewenangan sesuai hasil musrenbang. Penyusunan dokumen RKPD merupakan bentuk perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan dengan berorientasi pada proses pendekatan teknokratif, partisipatif, politis, top down dan bottom. Peran musrenbang memastikan bahwa arah kebijakan mulai dari pemerintah dipadukan dengan kebutuhan masyarakat dari bawah dengan melalui proses melibatkan seluruh pemangku kepentingan dengan mempertimbangkan aspek politik,
tanpa meninggalkan kaidah keilmuan. Koordinasi untuk pencapaian tujuan tersebut dilakukan dalam forum yang kita laksanakan secara berjenjang dari tingkat desa kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, dilanjutkan dengan tingkat provinsi, dan berakhir pada musyawarah nasional dengan kewenangan masing-masing tingkatan. Dengan pendekatan tersebut diharapkan tercipta kerjasama yang kuat antar perangkat daerah dan pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka sinergi dan berbagi peran dalam menjalankan program dan kegiatan proses pembangunan. Bapak Ibu yang saya hormati, patut kita syukuri bahwa kondisi ekonomi Sulawesi Selatan di tahun 2021 menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan meskipun kita masih dalam pandemi COVID-19 dibandingkan dengan tahun 2020. Secara umum, gambaran kondisi makroekonomi Sulawesi Selatan selama tahun 2021 adalah sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan tahun 2021 bertumbuh positif 4,65%, meningkat dibandingkan dengan tahun 2020 yang berada pada level yang masih kontraksi sekitar 0,71%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi rata-rata nasional sebesar 3,69%, dan Sulawesi Selatan berada pada urutan ke-7 pertumbuhan tingkat tertinggi secara nasional. Peningkatan pertumbuhan ini utamanya didukung oleh sektor pertanian yang tumbuh sebesar 1,29% dan diikuti oleh sektor perdagangan sebesar 0,9%. Hal ini menunjukkan bahwa di tengah keterpurukan ekonomi nasional, Sulawesi Selatan tetap bertahan dengan dukungan sektor pertanian dan perdagangan. Bila kita bisa menjaga pertumbuhan ini dan dibarengi dengan pelaksanaan program-program recovery ekonomi, maka pada tahun 2022 dan tahun 2023 diharapkan kita bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil sesuai dengan target akhir dari PJBD Sulawesi Selatan sebesar 5,64 sampai 6,52%. Pada sisi pengurangan tingkat kemiskinan, kita berhasil mengurangi kemiskinan atau kita menurunkan dari 8,99% menjadi 8,53% di tahun 2021. Capaian tersebut lebih baik dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional sebesar 9,71% pada tahun 2021. Pemerintah Sulawesi Selatan optimis bahwa dengan program dan kegiatan yang tetap sasaran ke masyarakat, maka tingkat kemiskinan dapat kita tekan lebih rendah lagi ke level 7,45% pada tahun 2023. Demikian juga tingkat pengangguran terbuka, di mana kita berhasil menurunkan sebesar 0,59% dari 6,31% pada bulan Agustus 2020 menjadi 5,72% pada tahun 2021. Menurunnya tingkat pengangguran ini terutama ditopang oleh peningkatan lapangan kerja pada sektor perdagangan. Pada peningkatan indeks penerimaan manusia kita bisa mencapai pada angka 72,24 atau kita bisa tingkatkan sebesar 0,31 dari 71,93 pada tahun 2020. Terakhir, ketimpangan pendapatan masyarakat atau Gini rasio yang digambarkan pada tahun 2021 menurun menjadi 0,377 dibandingkan dengan September 2020 sebesar 0,382. Bapak Ibu yang saya hormati, prioritas pembangunan tahun 2023 masih dipengaruhi adanya pandemi COVID-19 yang mempengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat secara formal dan informal, yang mengakibatkan masih banyak masyarakat tidak dapat melakukan transaksi secara langsung, khususnya pada sektor jasa. Namun demikian, ini juga merupakan peluang yang besar khususnya selatan yang bertumpu pada sektor pertanian dan perikanan, mengingat bahwa Sulawesi Selatan merupakan lumbung pangan nasional
yang dapat memainkan peran yang sangat penting. Hal ini dapat terlihat dari pertumbuhan ekonomi, di mana sektor pertanian dan perikanan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan. Kedepannya, sektor ini diharapkan dapat meningkatkan kontribusinya khususnya pada peningkatan ekspor komoditas unggulan. Total nilai ekspor pada tahun 2020 sebesar 19,66 triliun, meningkat menjadi 23,81 triliun pada tahun 2021 atau meningkat sebesar 21,15%. Terlepas dari dampak negatif COVID-19, patut juga kita mengambil hikmah dari pandemi ini bahwa secara umum kemampuan adaptasi dari masyarakat Sulawesi Selatan sangat tinggi terhadap teknologi informasi jauh lebih baik akibat keterbatasan, di mana kita harus memakai teknologi informasi tersebut. Dari yang tadinya gagap teknologi, kita berangsur-angsur terbiasa dengan aplikasi daring seperti Zoom Meeting, Google Meet, GoFood, Grab, Shopee, dan aplikasi lainnya. Tentunya kondisi ini akan meningkatkan kemampuan pengetahuan kita terkait dengan informasi teknologi. Begitu juga dengan naiknya proporsi UMKM yang terlibat dalam aplikasi daring, tercatat kenaikan transaksi komersi Indonesia sebesar 100 triliun rupiah per tahun. Secara umum, kondisi dapat menciptakan pola kerja baru yang lebih efisien dan efektif dari segi waktu dan biaya produksi, sehingga kita bisa melakukan penghematan biaya-biaya tersebut dan dialihkan pada biaya yang lebih produktif. Sejalan dengan kondisi yang terjadi sekarang ini dan prediksi kondisi tahun 2023, maka perencanaan pembangunan tahun 2023 difokuskan pada pemulihan kehidupan masyarakat dan roda perekonomian, peningkatan sistem kesehatan, memperkuat sistem ketahanan pangan nasional, dan membangun sistem perlindungan sosial secara terpadu. Hadirin peserta muslimah yang berbahagia, sehubungan dengan arahan tersebut di atas, maka ditetapkan tema pembangunan daerah tahun 2023, yaitu pemantapan kesejahteraan melalui pembangunan manusia yang produktif dan berkarakter, dengan prioritas pembangunan pertama, perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik; kedua, penguatan infrastruktur wilayah; ketiga, pengembangan kawasan produk pertumbuhan; keempat, penurunan kesenjangan sosial ekonomi; kelima, peningkatan pembangunan manusia; keenam, pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komunitas; dan terakhir yang ketujuh adalah pelestarian lingkungan hidup. Adapun target kinerja pembangunan Sulawesi Selatan, di mana Makassar merupakan salah satu pembentuk angka kumulatif dari target kinerja pembangunan Provinsi Selatan secara makro pada tahun 2023 adalah pertumbuhan ekonomi diproyeksikan tumbuh sebesar 4,71 sampai dengan 6,18%, kemudian tingkat kemiskinan 8,26%, tingkat pengangguran terbuka sebesar 6,26%, indeks pembangunan manusia sebesar 73,05%, dan Gini rasio 0,376. Untuk mencapai target pertumbuhan tersebut dibutuhkan kerja yang fokus dan terkoordinasi antar semua sektor dan pelaku pembangunan dengan selalu mengedepankan kepentingan masyarakat dalam setiap program pelaksanaan pembangunan. Hal terakhir yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini adalah bahwa program dan kegiatan yang telah kita rencanakan ini agar dapat dipercepat pelaksanaannya, sehingga hasil kegiatan dan manfaatnya bisa dirasakan lebih cepat oleh masyarakat. Demikianlah hal-hal yang dapat saya sampaikan, dan sesuai dengan permintaan Pak Sekda tadi, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara musyawarah
dalam rangka penyusunan RPJMD tahun 2023 Kota Makassar saya nyatakan dengan resmi dimulai. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkati dan melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman. Sekian. Hadirin yang kami hormati, demikianlah sambutan Gubernur Sulawesi Selatan sekaligus telah membuka acara ini dengan resmi. Baik Bapak Ibu yang sama kami hormati, sebelum pemaparan rancangan rencana kerja pemerintah daerah, lebih dahulu mohon berkenan untuk foto bersama. Untuk itu mohon izin kepada Bapak Ibu yang kami hormati untuk berdiri di tempatnya masing-masing. Pengambilan gambar akan dilakukan di atas panggung. Kami silakan fotografer baik dari pemerintah Kota Makassar maupun dari kecamatan se-Kota Makassar dan mungkin dari Provinsi Sulawesi Selatan. Mohon untuk dapat mengambil tempat. Pengambilan gambar dilakukan di atas panggung. Kami silakan. Seluruh hadirin dimohon berdiri. Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan pimpinan dan anggota DPRD Kota Makassar, para Forkopimda, ya, baik, kepangkan tangan semuanya. Kita akan mensukseskan Musrembang RKPD tahun 2023. 1, 2, 3. Makassar. Makassar. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Hadirin silakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, sesaat kita akan mengikuti bersama pemaparan rancangan rencana kerja pemerintah daerah yang nantinya akan dipaparkan oleh para narasumber kita yang sudah hadir bersama-sama kita. Acara ini nantinya akan dipandu langsung oleh moderator, yaitu Bapak Anwar SE MSI. Pemaparan rancangan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD. Yang pertama, arah kebijakan pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023. Selanjutnya, arahan kebijakan pembangunan Kota Makassar tahun 2023. Arah kebijakan pendapatan Kota Makassar tahun 2023 dan arah kebijakan belanja Kota Makassar tahun 2023. Masing-masing para pemateri telah hadir bersama-sama kita, dan perlu kami ingatkan kembali bahwa acara ini diikuti oleh Wali Kota Makassar melalui virtual Zoom. Mohon berkenan, sesaat lagi kita akan
bersama-sama untuk Zoom virtual wali kota akan memberikan arahan-arahan tentang pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan RKPD tahun 2023 pemerintah Kota Makassar. Begitu kepada seluruh tamu undangan untuk tetap berada di tempat, mohon untuk tidak meninggalkan tempat ini sampai acara selesai. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Untuk pemaparan rancangan rencana kerja pemerintah daerah RKPD yang akan dipandu langsung oleh moderator kita. Untuk itu, berikan aplaus kepada Bapak Anwar SD MSc. Kami silakan mengambil tempat. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. All be okay. I move on each and every day. The past is where it's Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam satu bagi kita sekalian. Pertama-tama mari kita mengucapkan puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan untuk dapat hadir terkait dengan acara Musrembang RKPD untuk perencanaan tahun 2023. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Makassar bersama Bu Wakil Wali Kota Makassar melalui daring. Yang kami hormati anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya dari Dapil Makassar, anggota Ketua DPRD Kota Makassar bersama anggota DPRD Kota Makassar. Yang kami hormati
pimpinan Prokopimda Kota Makassar masih bersedia ikut. Yang kami hormati Pak Sekda Kota Makassar, para asisten, staf ahli. Yang kami hormati tim ahli Bapak Wali Kota Makassar, masih ada Pak Profesor, Pak Ustaz, Ibu Naida, Pak Profesor. Yang kami hormati delegasi kecamatan, masing-masing kecamatan, dan seluruh peserta undangan muslimah pada pagi hari ini. Untuk mempersingkat waktu, karena hari ini adalah hari Jumat, paling lambat jam 12:04 kita akhiri karena persiapan untuk sholat Jumat. Kami juga sampaikan kepada Bapak sekalian bahwa sholat Jumat ada tempat disiapkan di hotel, Pak. Untuk yang pertama, kami undang Kepala Bapeda Provinsi Sulawesi Selatan atau yang mewakili, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Ekonomi Bapak Limbanda Kota Makassar. Selanjutnya kami undang Bapak Kepala Bapeda Kota Makassar, Pak Elmi. Yang selanjutnya Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Anggaran. Kami persilakan Pak Imam. Selanjutnya Kepala Badan Pendapatan Kota Makassar. Tadi ada Pak Firman, saya lihat. Silakan Pak Firman, kasih. Ya. Perlu juga kami sampaikan kepada Ibu sekalian bahwa di samping seluruh SKPD yang hadir pada pagi hari ini, juga kita ada melalui live streaming yang diikuti kepada seluruh sekretaris camat, para lurah, para ketua RW dan RT Kota Makassar, dan seluruh ASN maupun non-ASN lingkup pemerintah Kota Makassar. Ya, untuk mempersingkat waktu, kami memberikan kesempatan kepada Kepala Bapelitbang Provinsi Sulawesi Selatan atau yang mewakili dalam ini Kepala Bidang Ekonomi Bapelitbang Kota Makassar. Waktu dan kesempatan kami berikan, Pak. Waktunya ini kurang lebih 15 menit. Ya, kami persilakan, Pak. Baik, makasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, tidak semangat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan untuk kita bersama-sama menghadiri acara yang sangat strategis pada pagi hari ini. Maaf saya buka masker. Ya, yang saya hormati Prof. Yusra, Kepala Bapeda Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2000, dan para tim ahli yang saya hormati, para kepala OPD perangkat daerah Kota Makassar, yang saya hormati Pak Sekda Kota Makassar, anggota Kopimda Kota Makassar, para camat, lurah, dan hadirin sekalian. Baik, karena waktu dan hari Jumat ini, maka kami barangkali langsung saja ke poin-poin terkait dengan yang merupakan target. Karena tadi secara makro, secara indikator makro sudah disampaikan oleh Bapak Gubernur terkait dengan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan tahun 2021 kemarin, dan kami di tingkat provinsi juga memberikan target-target kepada pemerintah kabupaten kota di seluruh Sulawesi Selatan, karena ini merupakan akumulasi dari
kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Baik, ya, jadi di paparan RKPD ini ada outline-nya antara lain kerangka ekonomi makro, capaian dan target indikator, permasalahan dan isu strategis, prioritas nasional dan prioritas daerah. Next, ya, laju pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan sebagaimana tadi disampaikan pada pembukaan oleh Bapak Gubernur bahwa alhamdulillah kita tumbuh sebesar sebanyak 4,65%, yang mana ditopang oleh sektor pertanian, kehutanan, perikanan, sektor konstruksi dan sektor industri pengolahan, ekspor barang dan jasa serta investasi. Yang mana PDRB ini adalah nilai tambah dari keseluruhan atau semua barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu wilayah dalam suatu jangka waktu tertentu. Dan PDRB ini dibagi dalam dua jenis, yaitu PDRB atas dasar harga laku dan atas dasar harga konstan. Selanjutnya terkait dengan kemiskinan, yang mana kemiskinan ini adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mempunyai hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang lebih baik, yang mana hak-hak dasar itu antara lain terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan, yang rasa aman terkait dengan perlakuan atau ancaman dan tindak kekerasan, begitu juga dengan hak yang untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik. Dan adapun tingkat kemiskinan di Sulawesi Selatan, ya alhamdulillah kita berada pada posisi 8,53% atau lebih baik dari rata-rata nasional yang sebesar 9,71%. Selanjutnya untuk tingkat pengangguran terbuka, kita di Sulawesi Selatan pada bulan Agustus 2021 sebesar 5,72%. Ini pun lebih baik dari nasional, capaian nasional sebesar 6,49%. Ya, lanjut. Sedangkan untuk IPM, yang mana IPM atau Indeks Pembangunan Manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Di antara banyak pilihan tersebut, antara lain pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan, dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup lebih layak. Indeks Pembangunan Manusia adalah indeks komposit dari 3 indikator, yaitu lama hidup yang diukur dengan angka harapan hidup, selanjutnya rata-rata atau perkiraan banyak tahun seseorang dan hidup, kedua pendidikan yang diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, dan ketiga adalah standar hidup yang diukur dengan rata-rata pengeluaran. Dan alhamdulillah Kota Makassar berada pada posisi tertinggi, berada pada dengan nilai 82,66. Begitu juga dengan Gini rasio. Ya, Gini rasio ini adalah koefisien, adalah alat pengukur derajat ketidakmerataan di distribusi penduduk, dan posisi Provinsi Sulawesi Selatan berada pada angka 0,377 atau lebih rendah jika dibandingkan dengan Gini rasio rata-rata nasional sebesar 3,81. Lanjut. Ya, berdasarkan IKU pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021, masih ada 2 komponen yang belum terpenuhi, yaitu komponen nomor 5
terkait dengan indeks layanan infrastruktur, dan ini pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus menggenjot terkait dengan pembangunan infrastruktur. Begitu juga dengan komponen nomor 12 indeks kesehatan, nomor 11 indeks pendidikan, yang mana target 2021 sebesar 66,29, namun realisasi masih berada pada posisi 65,75. Ini terus kita genjot di tingkat provinsi. Lanjut, ya, adapun target indikator makro di Provinsi Sulawesi Selatan untuk pertumbuhan ekonomi, sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak yang mewakili Pak Gubernur, target kita di RKPD 2023 sebesar 4,71 sampai 6,18%. Selanjutnya untuk kemiskinan ditargetkan sebesar 8,26, tingkat pengangguran terbuka sebesar 6,28, IPM ditargetkan 73,05 dan Gini rasio sebesar 0,376. Ini merupakan target-target kita di tingkat provinsi. Lanjut, adapun permasalahan, ini merupakan permasalahan kita di tingkat provinsi, dan ini merata di seluruh Indonesia, baik itu isu strategis global maupun nasional. Ya, lanjut. Adapun tema dari RKP tahun 2023 yaitu peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Sedangkan tema untuk tingkat regional Sulawesi yaitu peningkatan infrastruktur antar wilayah regional Sulawesi untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta berdaya saing. Sedangkan tema RKP di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 yaitu pemantapan kesejahteraan melalui pembangunan manusia yang produktif dan berkarakter. Lanjut, sedangkan arah kebijakan pembangunan tahun 2023 untuk tingkat nasional kita bisa lihat bersama. Sedangkan untuk di provinsi yaitu ada 12 poin, dan ini merupakan kami sangat berharap untuk Kota Makassar untuk ini menjadi perhatian kita bersama. Lanjut, sedangkan keterkaitan prioritas daerah dengan prioritas nasional ini alhamdulillah juga kita sudah sinergikan. Kalau lihat gambarnya ini kita bingung sendiri biasa, karena tapi intinya alhamdulillah apa yang merupakan arah kebijakan dari tingkat nasional itu kita sudah selaraskan dengan arah kebijakan di tingkat provinsi. Lanjut, ya, lanjut barangkali kita lanjut Pak, lanjut terus lanjut lagi, lanjut. Ya, ini merupakan target indikator makro kita di tingkat provinsi, yang mana di tahun 2023 kita berharap Makassar untuk pertumbuhan ekonomi berada di posisi 5,57 sampai dengan 6,39%. Untuk IPM kita berharap makin lebih baik lagi di Makassar yang berada pada posisi 83,42. Lanjut, ya, untuk pengangguran terbuka berada pada posisi 12,49 dan kemiskinan berada pada 4,30. Dan pada beberapa kabupaten yang telah mengadakan musrembang, setelah kami memaparkan
terkait dengan indikator atau target-target untuk kabupaten kota. Alhamdulillah kabupaten kota sudah ada beberapa yang menargetkan diri dari target-target yang kita sepakati di tingkat provinsi, dan ini kami juga sangat berharap pemerintah Kota Makassar untuk bisa memberikan target di tingkat Kota Makassar sendiri untuk yang lebih tinggi dari target-target yang ada di tingkat provinsi, sehingga bisa menjadi substitusi kepada kabupaten-kabupaten yang tidak mencapai target sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Ya, adapun ini rasio, kita berharap tingkat Kota Makassar berada pada posisi 0,381. Barangkali untuk indikator makro terkait dengan target-target Provinsi Sulawesi Selatan ke Kabupaten Kota, khususnya Kota Makassar, dari kami demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kabid atas paparan yang telah disampaikan terkait dengan arah kebijakan pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan 2023. Selanjutnya kesempatan yang kedua kami berikan kesempatan kepada Pak Kabar Bapeda Kota Makassar, ini terkait dengan arah kebijakan pembangunan Kota Makassar tahun 2023 tentu berdasarkan Perda nomor 5 tahun 2021 tentang RPJMD Kota Makassar. Kami persilakan Pak Kabar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian, para hadirin dan hadirat yang berada di ruangan ini serta yang hadir secara daring. Mohon izin untuk menyampaikan sekaitan dengan bahan materi kami untuk RKPD tahun 2023. Berkaitan dengan RKPD, tentunya sebelum kita masuk atau membahas mengenai RKPD, kita kembali dulu kepada visi dan misi pemerintah Kota Makassar, di mana pada Perda nomor 5 tahun 2021 pada RPJMD kita sangat jelas berkaitan dengan visi untuk Kota Makassar 2021 sampai dengan 2020. Percepatan mewujudkan Makassar kota dunia yang sumber dan smart city dengan imunitas kota untuk semua. Di mana visi ini menyambung untuk 3 misi, di mana yang pertama untuk revolusi SDM, kemudian yang kedua untuk rekonstruksi kesehatan, ekonomi sosial dan budaya, dan yang terakhir untuk restorasi uang kota yang inklusif. Sebagai dasar hukum dalam penyusunan kali ini, tentunya tidak lupa pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 sampai dengan Permendagri 59/2021. Terakhir dengan adanya Kemendagri 0505889 tentang SIPD, kita wajib melakukan pemetaan kembali terhadap usulan-usulan yang ada di Musrembang, baik kelurahan, kecamatan maupun kota, dengan susunan yang terakhir pada SIPD 3. Lanjut, berkaitan dengan tema RKPD untuk tahun 2023, kemarin nasional sudah menyampaikan maupun juga untuk pihak provinsi menyampaikan bahwa untuk nasional sendiri tema RKPD yaitu peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Sedangkan untuk provinsi, rencana untuk temanya merupakan pemantapan kesejahteraan melalui pembangunan manusia yang produktif dan berkarakter. Pada hari ini, pada kesempatan hari ini, tentunya berkaitan dengan RKPD tidak lupa kita mengacu kepada Permendagri 86 tahun 2017, di mana untuk sistematika rancangan RKPD bermula dari pendahuluan, kemudian gambaran kondisi daerah sampai dengan kinerja pemerintah daerah, yang kemudian pada bab terakhir, pada bab penutup, inilah yang menjadi acuan kita dalam menyusun RKPD. Tentunya dalam melakukan proses penyusunan dokumen perencanaan daerah, ada beberapa hal yang menjadi masuk dalam penyusunan kita. Pertama, mekanisme untuk top down atau perencanaan top
top to down, di mana ada 10 sasaran RPJP Kota Makassar, kemudian RPJMD Kota Makassar, dan tentunya memperhatikan RKPD tahun 2023. Kemudian ada juga yang akan kita kenal dengan bottom up, perencanaan yang diselaraskan dengan Musrembang, Balai Rumah Warga, kelurahan, kecamatan, kota, provinsi hingga nasional. Kemudian untuk perencanaan secara teknokratis, yaitu metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah, dan yang terakhir perencanaan secara politis, yaitu visi dan misi kepala daerah yang dalam dokumen perencanaan pembangunan yang akan dibahas bersama DPR. Tentunya dalam rancangan RKPD pada tahun ini tentu kita akan memperhatikan yang namanya aspek kualitas, di mana RPJPD Kota Makassar, kemudian RPJMD dan RKPD berkaitan dengan keterkaitan dan konsistensinya, kemudian kelengkapan dan kedalaman. Berkaitan dengan RKPD memperhatikan data informasi terkait kondisi eksisten, baik data makro maupun sektoral, dan yang terakhir untuk melakukan proyeksi maupun untuk mencapai target di masa yang akan datang. Dan yang terakhir dalam memperhatikan aspek kualitas dokumen, tentunya kita harapkan adanya sinkronisasi dan harmonisasi yang memperhatikan seluruh aspek dalam menentukan program dan kegiatan. Pada hari ini, alhamdulillah ini merupakan kegiatan atau agenda ke-10 dari penyusunan RKPD kita, di mana sekarang kita masuk ke dalam tahapan musrembang. Nantinya insya Allah kita akan masuk ke dalam rumusan rancangan akhir SKPD, dan akhirnya kita akan masuk ke dalam penetapan rencana perangkat daerah. Kemudian setelah jadi kita akan meneruskan kepada tahapan FUA PPS, yang selanjutnya kita akan membahas bersama kota DPR dan kita berhormat, dan kita akan masuk ke dalam tahapan selanjutnya, yaitu tahapan APBD Kota Makassar. Lanjut, berkaitan dengan capaian pembangunan, tentunya Kota Makassar sendiri kalau kita lihat pertumbuhan ekonominya, kita sebenarnya rata-rata dari nasional maupun provinsi Sulawesi Selatan. Cuma memang dengan adanya pandemi Covid kemarin, Makassar cukup terkena dengan dampak ekonomi, apalagi kita termasuk salah satu kota jasa yang termasuk gerbang utama untuk Indonesia Timur. Pertumbuhan ekonomi Kota Makassar di tahun 2021 kemarin hanya berada di angka 4,47%. Tentunya kalau kita melihat rata-rata, kita posisi tahun 2021 berada di bawah provinsi Sulawesi Selatan. Dan tetapi angka ini masih cukup lebih baik daripada pertumbuhan rata-rata nasional di angka 3,69%. Selanjutnya untuk IPM, saya rasa untuk Makassar sendiri kita cukup luar biasa. Pertumbuhan IPM kita masih cukup signifikan di angka 82,6, kemudian angka harapan hidup di angka 72,13, kemudian rata-rata lama sekolah ini masih bagus di angka 11,43, kemudian rata-rata harapan lama sekolah di angka 15,58. Lanjut, untuk persentase penduduk miskin, Kota Makassar sendiri di tahun 2021 di angka 4,82%, kemudian untuk rasio Gini kita berada di angka 0,395, dan yang terakhir untuk tingkat pengangguran terbuka di angka 13,67. Untuk IKM berdasarkan 2021 berdasarkan hasil yang didapatkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar, angka kita di angka 78,96, di mana untuk urusan wajib pelayanan dasar di angka 79,49, selanjutnya untuk urusan wajib pelayanan dasar di angka 78,99, dan terakhir untuk urusan pengawasan di angka 80,19. Kemudian kami sampaikan juga untuk target ibu Kota Makassar di tahun 2023, di mana indeks pembangunan manusia untuk target 2023 kita akan targetkan di angka 83,30, kemudian pengeluaran per kapita di angka 18,26 juta. Lanjut untuk indeks reformasi birokrasi di angka 64,71, kemudian untuk angka kemiskinan di angka 4,3%. Pertumbuhan ekonomi selanjutnya diharapkan di angka 4,9%. Saya rasa memang tadi ada data yang sedikit berbeda. Kita akan menyesuaikan dengan data dari provinsi, di mana tadi provinsi menargetkan untuk Makassar sendiri di angka 5,57% paling rendahnya. Kita akan memperbaiki data ini dan kita akan sesuaikan. Kira-kira kalau Makassar di target 5,57%, apa yang kira-kira kita bisa berikan atau kita bisa naikkan nantinya untuk mencapai target tersebut.
Selanjutnya untuk tingkat pengangguran terbuka di angka 11,5%. Kemudian untuk PDRB per kapita di angka 131,3 juta. Kemudian untuk rasio Gini di angka 0,39. Indeks kota kenyamanan kita menargetkan di angka 60,22. Indeks kepuasan masyarakat kita menargetkan di angka 80. Kemudian untuk indeks pendidikan di angka 0,847. Kemudian untuk LPPD kita menargetkan tahun depan atau 2023 di kategori sangat tinggi. Kemudian selanjutnya untuk indeks kesehatan di angka 0,806. Kemudian untuk usia harapan hidup kita menargetkan ada peningkatan di angka 72,2 tahun. Selanjutnya untuk tingkat partisipasi angkatan kerja di angka 60,28%. Untuk indeks layanan infrastruktur kita menargetkan ada peningkatan di angka 75,03. Dan yang terakhir untuk indeks kualitas lingkungan hidup Kota Makassar di angka 58,47%. Selanjutnya untuk ringkasan proyeksi APBD kita nanti di tahun 2023. Tentunya tahun 2020 ini memang kita mengalami peningkatan yang cukup signifikan, utamanya dengan adanya penghematan belanja. Silpa kita berada di angka 500 miliar lebih, di mana nanti tahun depan kita menargetkan silpa kita turun di angka 100 miliar, dan ini cukup signifikan memberikan dampak terhadap belanja kita dan pendapatan kita. Kami harapkan sebenarnya silpa ini tidak semakin besar di angka 2020, karena kami harapkan sebenarnya untuk belanja bisa dimaksimalkan, karena tahun 2020 ini merupakan tahun pertama kita memasuki fase untuk kebangkitan ekonomi, serta untuk fase ketiga di mana Makassar Recover bagian daripada strategi untuk pemulihan ekonomi ini sudah berjalan, sehingga diharapkan untuk tahun 2023 nantinya kegiatan yang sama untuk kebangkitan ekonomi kita, kebangkitan ekonomi daerah dan ekonomi nasional itu terus berlanjut nanti di 2023. Harapan kita untuk endemi untuk COVID-19 ini sudah masuk ke dalam tahapan endemi, dan bisa kita lihat untuk pendapatan kita menargetkan nanti tahun depan di angka 4,2 triliun lebih, di mana nanti untuk belanja kita akan support belanja kita di angka 4,3 triliun lebih, dan yang terakhir untuk penerimaan pembiayaan di angka 100 miliar. Selanjutnya dari beberapa usulan musrembang tahun 2022 yang kami sudah lakukan, mulai dari rembuk warga, musrembang kelurahan, musrembang kecamatan, terdapat kurang lebih 2.561 usulan, di mana untuk 15 kecamatan terdapat 1.611 usulan. Ini dikarenakan beberapa strategi atau kebijakan yang kita lakukan perubahan yang cukup signifikan di tahun 2023. Nanti kami akan sajikan kenapa bisa terjadi lonjakan yang cukup besar untuk kegiatan atau pelaksanaan kecamatan maupun kelurahan nanti 2023. Untuk dinas PU, usulan yang untuk SKPD ini terbanyak di angka 624 usulan. Kemudian selanjutnya yang paling banyak itu berada di dinas perhubungan sebanyak 190 usulan, di mana usulan yang terbanyak ini dinas perhubungan ada untuk bangunan atau pembuatan lampu jalan atau lampu yang ini sangat diharapkan oleh masyarakat di kelurahan maupun di kecamatan. Dan selanjutnya untuk 3 terbesar SKPD berada pada dinas ketenagakerjaan untuk pembukaan lapangan kerja sebanyak 27 usulan, dan sampai paling terakhir ada dinas perpustakaan, perdagangan, KB, pendidikan, komunikasi informatika, ketahanan pangan, dan dukcapil untuk satu usulan setiap SKPD. Kemudian untuk usulan kepada pemerintah provinsi, mudah-mudahan ini sudah diterima melalui SIPD karena kami sudah sampaikan melalui SIPD. Ada 6 usulan yang kita sampaikan berkaitan dengan dinas pekerjaan umum, biro kesejahteraan rakyat, dinas perdagangan, dinas kebudayaan dan pariwisata, dan yang terakhir dinas perhubungan. Untuk Pokir sendiri terdapat 715 usulan untuk tahun 2023, di mana fraksi terbanyak yang mengusulkan merupakan fraksi PDIP Perjuangan sebanyak 95 usulan. Kemudian yang kedua yang terbesar merupakan fraksi Partai Nasdem sebanyak 81 usulan, dan yang 3 terbesar selanjutnya fraksi Partai PAN. Untuk NDM di angka 79 usulan, PKS di angka 78 usulan, Gerindra di angka 76 usulan, P3 di angka 67, Golkar di angka 42 usulan,
fraksi Demokrat di angka 33 usulan. Kemudian untuk wakil ketua ada 24, 20 dan 11, dan yang terakhir untuk ketua DPRD fraksi Nasdem di angka 29 usulan. Kemudian tentunya karena kita masuk ke dalam 2023, kami dari Bapeda Kota Makassar sendiri sudah merangkaikan apa-apa saja isu yang kita sudah tangkap berkaitan dengan 2023. Berdasarkan dengan KPD kita, sebelum kami merumuskan dengan KPD, kami membuat key point dulu atau kata-kata kunci sekaitan dengan isu-isu yang ada di 2023. Ada 4 kata kunci yang berkaitan dengan isu 2023. Berkaitan dengan pertama untuk produktivitas, yang kedua berkaitan dengan kesejahteraan, yang ketiga berkaitan dengan transformasi digital, dan yang terakhir tentunya infrastruktur yang inklusif. Yang pertama untuk peningkatan produktivitas. Dari beberapa isu yang kami dapatkan, pertama tentunya karena pandemi COVID, masyarakat mengharapkan adanya lapangan pekerjaan yang unggul yang disediakan oleh pemerintah kota. Yang kedua, adanya dampak atau antisipasi terhadap perang antara Rusia dan Ukraina, dan kemungkinan terjadinya perang dunia ketiga nantinya. Yang ketiga untuk profesionalisme pelayanan publik dan implementasi PP 12 tahun 2022 tentang Forkopimda. Kemudian selanjutnya untuk menopang keberadaan ibu kota negara baru atau IKN, karena tentunya kita tahu sendiri Makassar ini merupakan daerah yang cukup strategis. Posisi kita dengan IKN ini cukup dekat. Kemudian selanjutnya ini yang menjadi isu terhangat di tahun 2020 ini, di mana dukungan pelaksanaan pilkada serentak nantinya di 2024. Selanjutnya untuk kemandirian untuk PAD terhadap APBD Kota Makassar. Kalau kita melihat tren yang terjadi semenjak adanya COVID, dana transfer yang ada dari pemerintah pusat semakin lama semakin menurun. Diharapkan dengan adanya pandemi COVID kemarin, pemerintah kota atau pemerintah daerah, khususnya Kota Makassar ini semakin meningkatkan PAD kita. Ini saya rasa nanti akan dijelaskan oleh Bapeda dalam hal ini serta BPKD. Selanjutnya berkaitan dengan isu kedua, berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan. Pertama untuk peningkatan kesejahteraan, pastinya penanganan COVID dengan Makassar Recover serta persiapan kita untuk memasuki masa endemi COVID-19. Yang kedua berkaitan dengan penanganan stunting serta risiko penyakit menular seperti TB. Yang ketiga berkaitan dengan naiknya angka kemiskinan, utamanya akibat dari pandemi COVID-19. Selanjutnya isu berkaitan dengan kesejahteraan tentunya berkaitan dengan kualitas pendidikan, khususnya untuk di Kota Makassar karena kewenangan kita mulai dari PAUD, SD dan SMP, dan tentu saja yang berkaitan dengan kualitas pendidikan penyediaan perpustakaan di kecamatan atau di Kota Makassar. Selanjutnya berkaitan dengan Permendagri 59 tahun 2021, di mana penerapan SPM di Kota Makassar yang sudah menjadi penekanan oleh pihak Kemendagri. Selanjutnya penyediaan untuk air minum dan air bersih di Kota Makassar. Kemudian untuk pemenuhan hak penyandang difabel dan kesejahteraan gender. Selanjutnya berkaitan dengan isu yaitu penegakan hukum, equality before the law, dan tentunya kita mendukung yang namanya restoratif justice. Selanjutnya berkaitan dengan antisipasi kelangkaan minyak goreng dan komoditas sembako lainnya. Karena kita lihat tadi, karena adanya isu berkaitan dengan perang dunia, pastinya pemerintah Kota Makassar kita harus mengantisipasi jangan sampai nanti di tahun 2023 bukan hanya minyak goreng nanti yang kita antisipasi, mungkin termasuk nanti sembako-sembako lainnya kalau jika terjadi perang dunia yang mungkin saja akan terjadi di 2023. Dan tentunya yang terakhir berkaitan dengan isu kesejahteraan, tidak lupa kita berkaitan dengan penanganan isu SARA yang ada di Kota Makassar. Selanjutnya untuk isu ketiga yaitu transformasi digital. Pertama berkaitan dengan software dan smart city karena ini menjadi bagian daripada visi-visi kita. Kemudian adaptasi budaya dan teknologi.
Karena jangan sampai kita menggunakan teknologi tetapi kita melupakan budaya yang ada di Kota Makassar. Selanjutnya, penggunaan teknologi metaverse dan aplikasi pelayanan publik. Dan yang terakhir berkaitan dengan transformasi digital, karena kemarin kita sudah melakukan rapat koordinasi khusus, tentunya Makassar Metaverse atau Makaverse ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RKPD kita untuk masuk dalam 2023 nantinya. Selanjutnya, untuk isu keempat berkaitan dengan infrastruktur yang inklusif. Tentunya Makassar sebagai kota dunia tidak boleh melupakan yang namanya infrastruktur, apalagi infrastruktur yang sifatnya inklusif. Kemudian minimnya ketersediaan terhadap ruang terbuka hijau atau RTH, kemudian program-program strategik. Kemarin Rakorsus kita sudah meluncurkan 20 strategic project, di mana mulai dari penanganan Karibosi sampai dengan pembangunan MACA atau Makassar Core City Arena. Jangan sampai ini terlupa dalam 2023 nantinya. Kemudian untuk penanganan banjir, kemacetan dan jalan berlubang, tentunya karena di Kota Makassar sendiri ada 3 jalan, mulai dari jalan kota, jalan provinsi, dan jalan nasional. Diharapkan untuk tahun 2023 nantinya dengan kapasitas atau kemampuan APBD kita akan semakin mendorong untuk penanganan banjir, kemacetan, dan jalan berlubang. Selanjutnya berkaitan dengan keterbatasan lahan dan naiknya harga lahan. Dan yang terakhir untuk peningkatan fasilitas dasar di pulau dan daerah pesisir. Tentunya Makassar sebagai kota kepulauan atau salah satu kota yang mempunyai kecamatan kepulauan, tentunya kita tidak boleh melupakan hak-hak untuk warga yang berada di daerah pulau, khususnya di kecamatan Sangkarang. Karena setelah kita melakukan musrembang, utamanya di kelurahan atau di kecamatan Sangkarang, banyak infrastruktur atau fasilitas dasar yang akan kita siapkan untuk masyarakat pulau dan daerah-daerah pesisir. Sehingga dari empat isu tadi yang kami dapatkan, untuk tema RKPD kita di tahun 2023 kita akan berfokus kepada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan melalui transformasi digital disertai penyediaan infrastruktur yang inklusif. Mudah-mudahan apa yang menjadi tema kita pada hari ini kita akan rumuskan masuk ke dalam musrembang dan selanjutnya akan masuk dalam RKPD, dan kita akan tuangkan segala usulan-usulan kita masuk dalam kegiatan atau program dan kegiatan pemerintah Kota Makassar di tahun 2023. Untuk program prioritas pembangunan Kota Makassar tahun 2023 berdasarkan tema ada 57 program di mana produktivitas mendapatkan porsi paling besar di angka 45,16%. Kemudian selanjutnya untuk infrastruktur di angka 35,08%. Selanjutnya untuk kesejahteraan di angka 14,03%, dan yang terakhir untuk transformasi digital di angka 5,26%. Terakhir sebelum kami tutup, dapat kami sampaikan berkaitan dengan kebijakan Paku Musrembang. Ini termasuk salah satu kebijakan yang cukup berbeda di tahun-tahun sebelumnya, di mana kemarin kami sudah sampaikan juga melalui forum yang terhormat Musrembang Kelurahan dan Musrembang Kecamatan, kami memberikan porsi untuk usulan kecamatan, untuk usulan kelurahan kita membagi ke dalam 2, usulan sektoral sebesar 400 juta, serta untuk usulan dana kelurahan sebesar 400 juta juga. Kenapa kita membagi usulan ini menjadi 2? Karena kita mengharapkan dengan usulan dana kelurahan ini kita semakin membesar nantinya di tahun 2023, kita mengharapkan adanya perputaran roda ekonomi yang cukup signifikan nanti di tahun 2023. Dan memang setelah kami melihat banyak usulan-usulan masyarakat, dengan 400 juta ini ternyata tidak mencukupi. Setelah kita melihat juga banyak isu-isu yang berkaitan dengan kesehatan utamanya, baik stunting maupun TB belum mendapatkan porsi yang cukup banyak di kelurahan. Sehingga melalui forum yang terhormat ini, kebijakan untuk usulan dana kelurahan kami akan tingkatkan menjadi 500 juta. Kalau kemarin kita mengumumkan di angka 400 juta, kita akan memberikan porsi tambahan sebanyak 100 juta, dan untuk 100 juta yang kita akan alokasikan, kita akan memberikan format atau keseragaman sehingga
kegiatan tersebut bisa kita arahkan tepat sasaran nantinya sesuai dengan isu-isu yang sudah kami tangkap di tahun 2020 ini. Mungkin demikian apa yang kami bisa sampaikan. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Demikian, sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kabar Bapeda Kota Makassar atas pemaparannya. Selanjutnya kami akan berikan kesempatan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah. Tadi sudah disampaikan Kepala Bapeda arah kebijakan pemerintah Kota Makassar tahun 2026 itu tentu dalam ini Bapeda bagaimana kebijakan pendapatan untuk tahun 2023 untuk mengakomodir semua usulan dari sekian banyak 2.561 usulan ya. Untuk mempersingkat waktu kami berikan kesempatan kepada Bapak Kepala Badan Pendapatan Kota Makassar, Pak Firman. Kami silakan Pak Firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat selalu. Yang kami hormati Bapak Ibu, para tamu undangan yang masih berkesempatan untuk ikut dalam acara Muslimat RKPD pada siang hari yang berbahagia ini. Izinkan kami dari Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar memberikan sedikit pemaparan mengenai proyeksi pendapatan Kota Makassar di tahun 2022 ini. Mungkin bisa materinya, Pak. Next. Jadi perlu kami sampaikan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar di dalam visi misi Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota memiliki tugas dan fungsi di dalam misi pertama, yaitu revolusi sumber daya manusia dan percepatan reformasi birokrasi menuju sumber daya manusia kota yang unggul dengan pelayanan publik kelas dunia bersih dari indikasi korupsi. Berdasarkan RPJMD Kota Makassar tahun 2021 dan tahun 2026, Bapenda Kota Makassar sendiri memainkan peran strategisnya dalam mewujudkan misi 1 melalui tujuan 1.2 mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif. Kemudian lagi diturunkan pada sasaran 1.2.2 meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan melalui program strategisnya, yaitu program pengelolaan pendapatan daerah dengan 2 indikator. Pertama yaitu rasio PAD pada komponen pendapatan daerah, dan yang kedua deviasi realisasi PAD terhadap anggaran sendiri. Lanjut. Berikut adalah realisasi PAD Kota Makassar dari tahun ke tahun. Kami gambarkan bahwa dari tahun 2017 hingga tahun 2021 terjadi peningkatan yang sangat signifikan, dan semoga ini menjadi awal-awal langkah bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar untuk terus meningkatkan pendapatan-pendapatannya di tahun-tahun mendatang. Ada 4 jenis PAD. Yang pertama pajak daerah, yang kedua retribusi daerah, yang ketiga hasil pengelolaan kekayaan daerah yang didasarkan, yang keempat lain-lain pendapatan daerah yang sah. Lanjut. Untuk tahun 2021 sendiri, realisasi yang didapat oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar dalam pengelolaan pajak daerah itu sebesar 936 miliar, dari target yang ditetapkan itu sekitar 1,1 triliun. Next. Perbandingan realisasi pendapatan dari tahun 2020 dan tahun 2021 dapat kami gambarkan. Kemarin kita ketahui bersama 2 tahun terakhir ini Indonesia sendiri mengalami pandemi, dan dengan adanya pandemi kemarin itu terjadi pula kebijakan-kebijakan di pemerintah kota, khususnya di Makassar, dalam hal penerapan yang pertama PSBB, kedua dilanjutkan PPKM level 1, level 2, dan level 3, sehingga realisasi pendapatan di bulan Januari-Maret 2021 itu menurun dibandingkan dengan realisasi 2020. Namun setelah triwulan pertama di April 2021 hingga akhir triwulan keempat itu lumayan membaik, karena sudah semakin banyaknya orang yang vaksin di Makassar, dan juga mungkin dengan adanya program dari Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota, yaitu Makassar Recover, sehingga menjadikan struktur perekonomian yang ada di Kota Makassar mulai membaik di tahun 2021. Kita berharap di tahun 2022 ini segala kegiatan-kegiatan yang kemarin agak mungkin menjadi strict atau sedikit ada mungkin sudah bisa longgar di tahun-tahun ini, sehingga
peningkatan menuju PDAM mungkin dapat tercapai. Next, berikut kami gambarkan data-data wajib pajak yang ada di Kota Makassar. Yang pertama, pajak hotel itu ada sekitar 534 wajib pajak. Pajak restoran sendiri 2.719. Pajak hiburan 217 wajib pajak. Pajak reklame 667. Pajak penerangan jalan sekitar 2.119. Pajak parkir 37. Pajak air bawah tanah 219. Pajak sarang burung walet 453. PBB 324.137 dan BPHTB 8.817. Untuk tahun ini kami mencoba melakukan profiling wajib pajak yang baru. Jadi kemungkinan dengan adanya program Makassar menuju kota metaverse atau yang disingkat menjadi Makaverse, disinilah harapan kami untuk ikut berperan melalui sistem-sistem digital berbasis aplikasi, sehingga nantinya penentuan potensi wajib pajak itu betul-betul maksimal. Masih banyak yang bisa kami temukan bahwa masih ada beberapa potensi wajib pajak yang belum mungkin terdata oleh kami, sehingga ini akan menjadi alasan kami untuk melakukan pemantauan secara digital sehingga potensi PAD akan maksimal. Next, adapun proyeksi untuk tahun ini di target tahun 2022 di Bapenda sendiri itu akan mengelola pajak daerah sebesar 1,6 miliar. Ini target kami. Untuk retribusi sendiri di tahun 2022 sebesar 174 miliar. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 88 miliar dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar 115 miliar. Itu untuk tahun 2022. Proyeksinya nanti ke depan di tahun 2023 dan tahun 2024 misalnya, itu akan menuju ke 2T hingga akhirnya menuju 2,2, di atas 2T. Inilah harapan kami semua untuk meningkatkan proyeksi pendapatan asli daerah Kota Makassar, karena tugas-tugas inilah yang kita akan koordinasikan secara bersama-sama. Next, untuk tadi ya pajak daerah, kami bisa gambarkan melalui Perda 2 tahun 2018. Di Bapenda sendiri mengelola 10 jenis pajak: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, reklame, penerangan jalan, parkir, air bawah tanah, sarang burung walet, PBB dan BPHTB. Ini yang menjadi kewenangan kami di Badan Pendapatan Daerah. Next, untuk retribusi daerah sendiri ada retribusi jasa umum, jasa usaha, perizinan tertentu. Ya, untuk pelayanan kesehatan retribusinya itu di Dinas Kesehatan. Kalau di kecamatan dia retribusi persampahan di 14 kecamatan kecuali Santarang. Retribusi pemakaman dan pengabuan mayat itu di Dinas Lingkungan Hidup ada retribusinya. Retribusi pengujian kendaraan bermotor itu ada di Dinas Perhubungan. Retribusi pelayanan pemeriksaan pengujian alat pemadam kebakaran berada di Dinas Damkar. Retribusi penyediaan atau penyedotan kakus di Dinas Pekerjaan Umum. Adapun di retribusi jasa usaha di sewa tanah bangunan itu ada di Dinas Pertanahan. Retribusi sewa rusunawa rumah susun untuk masyarakat itu di Dinas Perumahan. Retribusi tanah untuk pemasaran reklame di Bapenda. Retribusi sewa pelataran anjungan Losari itu ada di Dinas Pariwisata, makanya ada UPTD Losari. Retribusi penyediaan tempat pelelangan di Dinas Perikanan DP2. Retribusi pelayanan penyeberangan orang ada di Dinas Perhubungan. Retribusi penjualan produksi usaha daerah berada di Dinas Perdagangan. Sedangkan untuk perizinan tertentu, retribusi pemberian IMB di Dinas Penataan Ruang, retribusi pemberian izin minol minuman beralkohol di Dinas Perdagangan, dan retribusi terkait untuk menyediakan pelayanan umum di Dinas Perhubungan. Next, adapun untuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan itu ada terdiri dari 3 bagian laba atas penyertaan modal para perusahaan milik daerah atau BMD. Di sini ada beberapa perusda termasuk PDAM, PD Pasar, PD Parkir, RPH, Terminal, dan BBR. Selanjutnya untuk laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah itu ada di PT Bank Sulselbar dan PT Kima. Telah diterapkannya suatu undang-undang baru mengganti undang-undang yang 2018, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Awal sekali ini undang-undang yang pertama dibuat di tahun 2022, yaitu hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (HKPD). Ini akan berimplikasi secara menyeluruh pada perubahan Perda yang ada di Kota Makassar.
Yang ada di Kota Makassar sekarang ada perda pajak daerah, perda retribusi jasa umum, perda retribusi jasa usaha, perda retribusi peserta tertentu. Nanti kami harapkan di akhir tahun ini kami akan mencoba menggodok perda sehingga nantinya akan cuma ada satu perda pajak dan retribusi, karena dibuat di pasal 94 Undang-Undang HKPD bahwa jenis pajak dan retribusi, subjek pajak dan wajib pajak, subjek retribusi dan wajib retribusi, objek pajak dan retribusi, dasar pengenaan pajak, tingkat penggunaan jasa retribusi, saat berhutang pajak, wilayah pemungutan pajak, serta tarif pajak dan retribusi untuk seluruh jenis pajak dan retribusi ditetapkan dalam satu perda dan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di daerah. Dicabutnya nanti Undang-Undang 28 yang akan digantikan dengan Undang-Undang 1 nomor 22 ini kami akan melakukan revisi terhadap perda yang bersangkutan, yang akan mengamanahkan kepada kita untuk menyatukan pengaturan pajak-pajak daerah dan retribusi dalam satu produk perda. Dan sehingga nanti kami berharap kepada bapak-bapak dan ibu dari pihak-pihak kecamatan juga yang mengelola retribusi untuk mulai sekarang menyusun draft-draft perubahan retribusi yang ada di kecamatan dan juga di tempat-tempat lain di BUMD juga, sehingga nantinya di tahun triwulan keempat nanti ini ketika proses rancangan peraturan daerah yang baru yang akan kami buat ini akan menjadi lancar dan tidak akan menjadi suatu masalah, sehingga momentum inilah yang dapat kita peroleh untuk menderegulasi aturan-aturan yang terkait retribusi persampahan, retribusi yang lain-lain, sehingga peningkatan optimalisasi PAD kita akan naik juga di tahun 2022 dan tahun-tahun mendatang. Adapun juga kami menghimbau kepada Bapak Ibu yang mengelola retribusi misalnya di persampahan, mohon kiranya juga dalam pengelolaan retribusi yang seharusnya nanti ini akan berbasis digital, mungkin pembayarannya secara cashless ataupun juga berbasis QR code, sehingga harapan-harapan dari Bapak Wali Kota dalam Makassar menuju kota Metaverse juga dapat kita wujudkan secara bersama-sama, dan juga untuk peningkatan PAD, dan yakin dan percaya Bapak Ibu sekalian bahwa ketika PAD kita naik semua akan banyak program-program pemerintah kota yang bisa berjalan, dan juga bagi Bapak Ibu PNS yakin dan percaya TPP juga naik pasti insyaallah. Ya, next. Ya, inilah pajak-pajak nanti yang akan kami sederhanakan ke dalam pajak daerah Undang-Undang HKPD baru. Jadi dari pajak daerah Undang-Undang 28 tahun 2009 ke pajak daerah Undang-Undang 1 tahun 2022, di situ ada dua kewenangan baru yang akan diperoleh oleh kami di Bapenda, yaitu offset PKB dan offset BPNKB. Ini dalam hal kemarin ini bagi hasil di provinsi. Melalui penyederhanaan nanti ini kami berharap kira-kira regulasi yang akan kami bentuk nanti dalam menyusun proses perda pajak dan retribusi di tahun ini akan menjadi langkah-langkah yang maksimal dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Makassar menuju 2 triliun. Ya, mungkin sekian yang bisa kami sampaikan, bahkan mungkin nanti akan ada sharing dan jawab. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peduli, salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bapenda. Yang terakhir selanjutnya Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset dan Daerah, dalam ini diwakili oleh Kepala Bidang Anggaran Pak Idam. Kami persilakan Pak Idam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu yang sempat hadir pagi hari ini untuk mengikuti rapat Musrembang untuk tahun 2023. Baik, izinkan kami menjelaskan terkait proyeksi belanja pemerintah Kota Makassar untuk tahun 2023. Kalau kita berbicara terkait APBD, yang pertama adalah kita berbicara tentang hak dan kewajiban daerah dalam rangka untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang. Pada PP 12 tahun 2019 di pasal 23 dan 24 disebutkan bahwa untuk semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam bentuk uang
dianggarkan di dalam APBD. Dan untuk pengelolaan keuangan daerah untuk keseluruhannya meliputi adalah perencanaan, penganggaran, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Selanjutnya untuk pengelolaan keuangan daerah diwujudkan di dalam APBD dan dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan. Selanjutnya untuk pedoman, dan ini berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat. Next. Untuk berbicara untuk norma umum dan dalam penyusunan APBD, kita memperhatikan yaitu setiap pengeluaran daerah harus memiliki dasar hukum yang jelas. Selanjutnya, untuk setiap tindakan dalam pengelolaan keuangan daerah dilakukan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dan untuk menghindari kerugian negara. Dan dalam penyusunan APBD kita selalu memperhatikan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Selanjutnya, untuk struktur APBD kita berbicara 3 komponen. Yang pertama adalah kita berbicara terkait pendapatan. Selanjutnya, untuk penyusunan APBD selalu memperhatikan amanat peraturan perundang-undangan yang terkait pendapatan, di mana pendapatan pajak daerah yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor paling sedikit 10% dan dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan atau pemeliharaan jalan serta untuk peningkatan moda dan sarana transportasi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Selanjutnya, untuk pendapatan pajak daerah yang bersumber dari pajak rokok baik bagian provinsi maupun bagian dari kabupaten kota dialokasikan paling sedikit 50%, di mana untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum sesuai dengan amanat pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016. Selanjutnya, untuk penggunaan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian dari provinsi maupun dari bagian dari kabupaten kota sebesar 75%, di mana 50% realisasi penerimaan pajak rokok untuk mendanai program jaminan kesehatan nasional sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018. Selanjutnya, untuk belanja daerah. Kalau kita berbicara terkait belanja daerah, ada 4 komponen yang pertama adalah belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Di mana untuk belanja operasi terbagi atas 6, belanja modal terbagi atas 5, dan belanja tidak terduga sendiri adalah tetap menjadi belanja tidak terduga, dan belanja transfer terbagi 2. Selanjutnya, untuk proyeksi belanja daerah pemerintah Kota Makassar tahun 2022-2023, di mana belanja operasi tahun 2022 3 triliun lebih dan proyeksi 2023 3 triliun 314 lebih, di mana mengalami penurunan sebesar 3,60%. Untuk belanja modal 1 triliun 423 lebih di tahun 2022. Untuk proyeksi 2023 1 triliun 6 miliar lebih, di mana mengalami penurunan sebesar 1 triliun 400 lebih. Selanjutnya, untuk belanja tidak terduga di tahun 2022 kita menargetkan sebesar 100 miliar lebih, dan proyeksi 2023 kita berharap bahwa terjadi pengurangan sebesar 50 miliar lebih. Selanjutnya, untuk proporsi belanja terhadap APBD 2022, di mana belanja modal itu sebesar 29%, belanja tidak terduga 2%, dan juga belanja operasi sebesar 69%. Untuk pemenuhan mandatori
terbagi atas dialokasi anggaran pendidikan dan alokasi anggaran kesehatan, di mana rasio alokasi anggaran fungsi pendidikan terhadap belanja daerah adalah 20,17%, dan untuk alokasi anggaran kesehatan sebesar 13,76%. Untuk pemenuhan standar pelayanan minimum di bidang pendidikan, rasio belanja sebesar 22,25%. Dan untuk di kesehatan, rasio belanja sebesar 0,39%, dan untuk pekerjaan umum, rasio belanja sebesar 4,36%. Selanjutnya untuk perumahan rakyat, rasio belanja sebesar 17,77%, dan yang terakhir adalah Trantip Linmas dengan rasio belanja 53,20%. Untuk program rehabilitasi sosial, ini rasio belanja terhadap belanja daerah sebesar 7%. Selanjutnya, untuk kebijakan penganggaran belanja daerah di tahun 2023, yang pertama adalah pengalokasian anggaran diarahkan untuk pemenuhan standar pelayanan minimal, yaitu untuk pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan, Trantip, dan sosial. Selanjutnya, untuk pengalokasian anggaran diarahkan untuk dukungan pemulihan ekonomi dan kebijakan penganggaran belanja daerah yang mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota Makassar. Selanjutnya, untuk penyusunan APBD, kita menggunakan ada beberapa komponen. Yang pertama adalah analisa standar belanja, harga satuan pokok kegiatan, standar harga satuan regional dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 tentang standar Nomor 33 Tahun 2020 tentang standar satuan harga regional. Dan untuk menjamin kepatuhan terhadap prinsip-prinsip penganggaran, maka penyusunan APBD tahun 2023 terkait belanja dilakukan dengan asistensi yang lebih cepat pada tahapan RKA yang dilakukan oleh TAPD dengan mengedepankan prinsip efisiensi dan efektivitas pencapaian program dan kegiatan, dan pengalokasian anggaran dalam rangka pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024. Dan untuk kebijakan penganggaran tetap diprioritaskan untuk kegiatan penanganan pandemi COVID-19 di wilayah pemerintah Kota Makassar, seperti penanganan untuk kesehatan, pemulihan ekonomi, serta penyediaan jaring pengaman sosial dengan mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam meningkatkan pembangunan daerah dan perbaikan iklim investasi. Selanjutnya, pemerintah Kota Makassar juga untuk menganggarkan dalam bentuk mandatory spending terbagi atas 3 sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Yang pertama adalah untuk pendidikan sebesar 20%, di mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Selanjutnya untuk kesehatan sebesar 10%, di mana sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Dan yang terakhir adalah infrastruktur sebesar 30% dikhususkan untuk dana alokasi umum dan dana bagi hasil. Untuk belanja gaji di dalam penganggaran dengan memperhatikan gaji pokok dan tunjangan PNS daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, rencana penerimaan calon PNS dan P3K sesuai formasi tahun 2023. Penyelenggaraan jaminan kesehatan JKK dan JKM bagi ASN. Kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akres sebesar 2,5%. Tunjangan penambahan penghasilan, insentif pajak dan retribusi daerah, serta penyelenggaraan jaminan kesehatan JKK dan JKM bagi kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta PNS daerah, tambahan PNS daerah, serta tunjangan profesi guru dan tambahan penghasilan guru yang dibebankan pada APBD.
Selanjutnya untuk belanja barang dan jasa. Belanja barang dan jasa, penganggaran belanja barang dan jasa meliputi yaitu yang pertama adalah belanja bahan pakai habis, belanja cetak dan penggandaan, belanja jasa kantor, belanja makan dan minum, belanja perjalanan dinas, dan juga untuk memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang tahun anggaran 2022 dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah serta Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah. Selanjutnya untuk penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada pada penguasaan pengelolaan barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang. Selanjutnya untuk perjalanan dinas tetap kita memperhatikan terkait biaya real cost, lumsum, dan standar satuan harga yang ditetapkan oleh kepala daerah dengan mengacu pada Perwali Nomor 70 Tahun 2020 tentang pedoman perjalanan dinas bagi wali kota dan wakil wali kota serta pimpinan DPRD, anggota DPRD, Sekda, PNS, P3K, dan non-PNS yang dalam lingkup pemerintah Kota Makassar. Untuk belanja hibah sendiri tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Penganggaran hibah berada di SKPD terkait. Selanjutnya untuk belanja hibah juga termasuk bantuan keuangan kepada partai politik yang harus dialokasikan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya untuk belanja modal. Belanja modal ini tetap memperhatikan kepada asas manfaat yaitu 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah serta batas minimal kapitalisasi aset. Untuk belanja tidak terduga tetap memperhatikan keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana diamanatkan dalam PP 12 tahun 2019 pada pasal 68 di mana belanja tidak terduga merupakan pengeluaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Hal-hal yang mempengaruhi proyeksi belanja tahun anggaran 2023 ada 3. Yang pertama untuk rencana pelaksanaan pilkada serentak di tahun 2024 terbentuk, yang kedua adalah terbentuknya Makassar Incorporate, dan yang ketiga adalah kegiatan strategis yang tidak terlaksana di tahun 2022 akan membawa konsekuensi penganggaran di tahun 2023. Singkat saja Pak. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas-pas Pak Ilham. Ya. Sebelum kami berikan kesempatan kepada Bapak sekalian, karena mengingat waktu hanya kurang lebih lagi 30 menit ini, jadi mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian, kalau sekiranya tidak sempat langsung bertanya, bisa melalui secara tertulis dan disampaikan kepada teman-teman kami berpedak. Untuk yang pertama, kami persilahkan dulu, mungkin ada pertanyaan, saran masukan khususnya dari Bapak tim ahli wali kota Bapak Makassar. Ada Pak Prof yang mau disampaikan? Ada. Baik, mohon. Ya Pak, kami akan juga berikan kesempatan delegasi kecamatan Pak. Ya sebentar. Ya Pak tim ahli dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sebenarnya saya tadi tidak ingin bertanya, tertulis tapi karena diminta oleh moderator ya, terpaksa kita bertanya. Ya baik, saya kira terima kasih yang kami hormati para narasumber. Ya tadi saya kira paparan dari provinsi menarik sekali bahwa beberapa indikator
Ibu itu Makassar sudah sangat bagusnya, salah satunya adalah terkait IPM. Tapi ada 3 aspek yang kita masih sangat berat, yaitu indeks kemiskinan, kemudian Gini rasio, dan indeks infrastruktur. Ya, saya kira ini tantangannya besar. Memang kelihatannya sih persennya tidak banyak, 4% misalnya pengangguran. Tetapi jumlah penduduk Makassar yang di atas 1 juta juga lebih banyak. Ya. Jadi intinya sebenarnya kenapa saya kemukakan ini? Oleh karena itu perlu ada upaya maksimal dalam perencanaan kegiatan kita untuk menurunkan ini, ya. Istilahnya anak-anak sekarang perlu ada upaya bangkit, ya, supaya ada terobosan. Nah, jadi saya kira yang kedua menarik tadi saya lihat ada dana kelurahan 500 juta ya. Saya kemarin di beberapa kabupaten dana desanya 1 miliar. Jadi mungkin perlu dinaikkan sedikit ya, direncanakan karena target-target kelurahan ke depan kan banyak sekali beban yang akan diberikan sesuai kebijakan Pak Wali. Nah, tentu ini semua bisa terjadi kalau target pendapatan kita bisa meningkat, ya. Karena membelanjakan itu gampang, bagian susah ini adalah meningkatkan pendapatan. Jadi saya kira tugasnya Pak Firman ini berat. Karena bagaimanapun juga seluruh yang kita bicarakan ini bisa terlaksana kalau regulasinya siap, ya, regulasi anggarannya. Sehingga saya kira perlu fokus untuk itu sesuai dengan target Pak Wali 2 triliun. Yang terakhir saya kira pertanyaan saya adalah terkait aset Kota Makassar. Ya mungkin perlu juga ada terobosan lebih bagaimana mengoptimalkan mengkapitalisasi aset ini sebagai salah satu sumber pendapatan. Selama ini sebagian besar masih menjadi cost center. Nah ini saya kira juga tantangan dari sebabnya bagaimana aset-aset ini bisa dioptimalkan untuk sumber pendapatan. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Dan pemirsa saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua dari mana Pak? BPS. Oh iya, mohon maaf Pak, yang delegasi kecamatan Pak Dia sebentar setelah dari BPS. Ya, BPS kami silakan dulu Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panelis dan pembicara yang sudah sempat, saya akan berbicara tentang bagaimana program pembangunan kita itu sasaran akhirnya nanti bisa ketemu dengan makroekonomi yang selama ini kita menjadi penilaian pembangunan kita. Nah, yang pertama gini, sejauh mana atau sepanjang apa program kita itu selalu yang dihitung nanti adalah seperti yang disampaikan tadi, yang dikemukakan di slide tadi, adanya pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, indeks pembangunan manusia, indeks Gini rasio atau ketimpangan, kemudian yang terakhir inflasi. Nah, saya mulai dari bawah. Inflasi kita secara umum dari semua indikator makro ini, saya berpikirnya kita semua harus punya optimistis bahwa menjelang pandemi berakhir ini, geliat ekonomi kita sudah semakin membaik. Itu yang pertama. Terlihat dari kondisi inflasi kita yang masih terkendali, cukup baik. Kemudian kita masuk kepada pertumbuhan ekonomi kita dari -1 menjadi 4, sekarang 4, hampir 4,5, 4,47 yang disampaikan tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, para panelis, semua makro tadi ini dihitung oleh BPS. Apa yang ingin saya sampaikan pada pertemuan ini, bagaimana nanti program kita ini bisa menyentuh paling tidak segaris ke atas nanti dalam penilaiannya. Kita akan menghasilkan angka yang betul-betul menyentuh angka
angka perhitungan makroekonomi itu, karena itu yang menjadi penilaian kita. Nah, yang kedua, saya berpikir optimistis, dan ini optimistis ini yang harusnya kita semua punya, utamanya di dinas, kemudian di kecamatan dan kelurahan. Kita menghasilkan program yang betul-betul menyentuh satu garis, yang di dalam garis itu ada semua makro ini. Karena secara umum makroekonomi yang saya sebutkan di awal tadi itu saling berkaitan. Kalau pertumbuhan ekonomi kita, pendapatan kita akan meningkat, bisa mempengaruhi pendidikan kita, bisa mempengaruhi kesejahteraan, nanti IPM kita akan naik. Nah, yang berikutnya tentang IPM. IPM ini kalau Sulsel kita, orang bilang kita seng ada lawan. Lawan kita itu adalah kota-kota besar, bahkan kota-kota di dunia. Nah, program ini kita tadi melihat kita 82,66 ya, dari 82,25 tahun sebelumnya kita meningkat. Nah, ini terus yang kita tingkatkan. Nanti kita tinggal lihat pilarnya, pilar pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Nah, nanti kita lihat mana yang paling rendah, dan ini barangkali yang di breakdown sampai nanti ke program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi bagian penting dalam rangka global pembangunan kita, supaya satu garis sekali kita melangkah akan tersentuh semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak dari BPS yang mewakili delegasi kecamatan Pak Andi. Kami silakan Pak Andi, singkat, padat, dan jelas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, terima kasih Pak Moderator. Saya di Pasar Kebawo dari Kecamatan Manggaran. Saya juga perkenalkan, saya punya wilayah tempatnya orang membuat sampah Kota Makassar, yang sampai hari ini selalu macet karena truk membuat sampah parkir di sepanjang jalan. Yang ingin saya katakan di sini bahwa mohon keseriusan pemerintah kota untuk melihat ini jalan. Yang kedua, hampir 50% kendaraan pengangkut sampah parkir di wilayah kami, sekalipun mereka tinggal di kecamatan lain. Kami juga mesti tetap sabar. Selalu janji-janji akan dibuatkan alokasi dan sebagainya sampai di sini. Kemudian yang saya mau tonjolkan di sini, terima kasih Pak Helmi sudah menambah 100 juta. Tepuk tangan dari dana sektoral maupun dana kelurahan. Yang ingin saya tanyakan, sebenarnya tadinya saya sudah tidak mau bahas karena saya pikir 100 juta itu dan sektoral maupun dana kelurahan sudah, ya dua-duanya 800, saya pikir sudah daripada dulu kita 115 dan sebagainya. Ini sebenarnya tidak perlu kita pertengkarkan dengan tinggi seperti ini. Saya yakin bahwa 100% kita punya sudah bisa dipenuhi. Mudah-mudahan. Yang ingin saya tanyakan, 100 juta itu siapa yang hitung nanti kalau ditambah? Karena itu lahir dari usulan bawah. Penggunaan yang 100 itu ke depan, kalau ditambah, makasih. Saya kira cuma itu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi. Yang karena ini sekarang ini sudah pukul 11.06. Ada yang dari NGO? Nggak ada? Iya. Kalau begitu
cukup 3 ya, cukup 3 supaya ada kesempatan narasumber untuk menanggapi kembali, karena sekarang ini pukul sudah lewat setengah 12, karena kita akan berakhir jam 12:04. Ya, terima kasih Bapak sekalian. Ya. Oh, satu Pak Nafsir Sulaiman. Ya, terakhir Pak Nafsir Sulaiman. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kita ini bersedih ya. Kenapa wali kota tidak hadir, wakil wali kota juga tidak hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan kedua pemimpin kita ini sehat walafiat. Ada pertanyaan yang saya ingin sampaikan, mudah-mudahan saja bisa dijawab. Yang pertama itu adalah, apakah dalam musrembang ini semua usulan kita dari bawah bisa berubah? Apakah masih bisa dirubah? Mengingat daerah kami ini ada kesalahan data. Kemarin kami mau melakukan perubahan tapi sudah dianggap closing. Kalau tidak bisa dirubah, untuk apa kita bermusrembang tingkat kota? Olehnya itu perlu ada jawaban yang jelas. Bisa dirubah atau tidak bisa dirubah? Kalau tidak bisa dirubah, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Saya kira terakhir. Selanjutnya kita kembalikan kepada masing-masing narasumber. Yang pertama dulu mungkin ada yang ya, ada mungkin yang mau ditanggapi ulang khususnya dari Pak Prof. Yusra tadi Pak Kabit. Persilakan. Ya, terima kasih Pak Moderator. Terima kasih atas masukan-masukannya dan pertanyaannya. Baik, terkait dengan tingkat provinsi, mungkin erat kaitannya dengan pertanyaan dari BPS. Sebagaimana tadi disampaikan bahwasanya di tingkat provinsi ya kita juga sudah diberikan target di tingkat nasional, sehingga inilah yang kita komunikasikan bersama antara BPS tingkat provinsi, Bank Indonesia dan para akademisi untuk melihat mencermati kira-kira target-target berapa yang kita bisa informasikan ke kabupaten kota, sehingga target-target yang dari tingkat nasional itu bisa kita capai. Dan ini sudah melalui kajian juga di tingkat Tidak ada yang itu berkaitan dengan kesehatan. Nah, olehnya itu melalui program ini terhormat ini untuk 900 juta yang kemarin yang tadi kami sudah sampaikan, ini kita akan fokuskan ke dalam 2 tadi, untuk stunting dan untuk penanganan TB yang ada di kelurahan masing-masing. Yang terakhir,
Ya, untuk teman-teman ya dari OPD dan SKPD kami mohon untuk maju ke depan ya, kita akan sama-sama mempresentasikan usulan yang dari Musrembang Kecamatan. Silakan. Ya. Dari Dinas PU mana Dinas PU? Dinas Perumahan? Mana Dinas Perumahan? Oh iya. Silakan masuk Bu, kami tunggu. Lingkungan hidup. Lingkungan hidup. Ayo, maju sini Pak. Kontak. Saya di belakang teman-teman delegasi kecamatan. Ya. Kemudian Damkar. Ya. Kemudian Kominfo. Dinas Kominfo. Dinas Tata Ruang. Ya, ini nampaknya dari teman-teman SKPD atau dinas juga belum siap masuk ke ruangan ya. Silakan ya dari dinas untuk maju ke depan bersama kami. Dari kecamatan saya coba absen ya. Kecamatan Manggala ada? Siapa yang kompak ya. Birikanaya ya, kasih. Tamalan Raya ya, maju di depan Pak. Taman Raya Pak. Talo, Kecamatan Talo. Siap ya. Ujung Tanah ya, maju ke depan sini Bu ya, supaya dokumentasi kami rapi tidak bolong-bolong ya. Kecamatan Wajo. Oh iya, terima kasih. Boto Allah. Mana Boto Allah? Panakukan. Raboncini. Ya, kasih. Makassar. Ujung Pandang. Siap, kasih. Mamajang. Mariso. Kasih. Tamalate. Maju di depan Bu, Pak. Pak Kama. Ya, masuk di depan Pak Kama. Ya. Ya. Sangkaran. Ya, makasih Pak Haji. Jadi yang belum ada Boto Allah, Panakukan dan Mamajang. Ya. Silakan, mungkin masih ada di luar teman-teman panitia untuk mengingatkan kepada teman-teman kecamatan yang dari Boto Allah, Panakukan dan Mamajang belum ada di ruangan ini. Dan tolong ingatkan juga, mungkin ada teman-teman dari dinas ya, yang belum siap di sini.
Halo Pak Aan, bisa ada tampilannya, tampilkan ke depan Pak Aan. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'm not falling, I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going life. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Back a year ago. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago,
but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. I'm not falling. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And we're all going life, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. Way back a year ago. Yang hadir di sini yang ada mana? Dinas perumahan mana? Perhubungan. Oh ya, maju ke depan Pak Haji. Pak Haji, maju ke depan karena kita mau presentasi ini. Ya, bukan kami PU yang presentasi, bukan kami Bapeda yang presentasi, tapi masing-masing OPD. Ya, ada dari PU ini saya lihat Pak Hajam, ya dulu depan Pak Hajam, Pak Kabit, di mana PU? Tempat jauh sekali dulu. Sini. Itu tadi, ini komisi nih sekarang. Ya, itu tuh tadi. Ya. Alhamdulillah SPU banyak yang hadir ini. Ya. Ya, saya kira SPU sudah lumayan nih, mungkin bisa sudah ada yang mewakili masing-masing bidang. Ya, Pak An mungkin bisa ditampilkan usulan untuk dinas PU. Ya. Ini dinas PU jumlah usulan sekitar 624 usulan yang masuk ke dinas PU. Jadi saya kira tidak perlu dibuka satu-satu, tetapi mungkin ada usulan yang ditolak. Kita mau tahu alasannya apa, gitu aja. Ya. Dari 624 itu yang diterima berapa, ditolak berapa, dan di sana yang ditolak yang perlu diberikan alasan supaya ini bisa didengar oleh Bapak Ibu yang mewakili dari delegasi kecamatan. Ya. Jadi kami ulang ya, saya akses sekali lagi. Dinas PU ada, dinas perumahan ada, dinas perhubungan siap, lingkungan hidup. Ya, mana bidang-bidangnya Pak? Oke. Ya.
Ya, makasih. Ya. Damkar mana Damkar? Kominfo Bu, tulisan way back a year ago. I've changed for the better this time. Desa Taruhan, saya lihat Pak Sangat tadi. Never be fine. Ya, tapi tidak ada usulan masuk Desa Taruhan. I strive just to say I'm alright. Oke, Bapak Ibu, kita mulai untuk Komisi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati teman-teman dari SKPD Mitra Bidang IPB, yang kami hormati Bapak Ibu yang mewakili delegasi kecamatan dari 15 kecamatan yang ada, yang kami hormati teman-teman dari forum ataupun dari LSM ya, yang ada di ruangan ini. Pada kesempatan sore hari ini ya sampai jam 4 ya, jam 4 sebentar ya, kita adakan komisi khusus di ruangan ini adalah terkait dengan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah. Untuk bidang ini ya, berdasarkan presentasi Bapak Kepala Bapeda tadi ya, usulan yang masuk ke Dinas PU itu 624 usulan ya. Kemudian yang masuk ke Perhubungan itu ada 190 ya, 190 usulan. Kemudian yang masuk ke Perumahan itu 16 ya, 16 usulan. Yang masuk ke Damkar itu ada 5 usulan. Yang masuk ke Dinas Lingkungan Hidup 3 usulan, dan yang masuk ke Kominfo 1 usulan ya. Saya kira proses perencanaan yang kita lakukan mulai dari musrenbang kelurahan, musrenbang kecamatan, dan sampai saat ini kita melaksanakan musrenbang tingkat kota ya. Semua usulan itu saya kira sudah terfilter ya, sudah disepakati oleh Bapak Ibu dari tingkat kecamatan. Tinggal bagaimana sekarang usulan ini ada di tingkat OPD atau sektor yang menangani ya, yang masuk ke dalam dokumen kerja ya. Dan selain itu sebenarnya ada juga usulan yang masuk di kecamatan, terutama usulan untuk dana kelurahan ya, untuk dana kelurahan. Namun demikian, saya kira teman-teman dari kecamatan nggak ada di sini ya. Mungkin yang kita bahas pada hari ini yang terkhusus yang masuk ke dinas atau ke OPD Mitra Bidang PB. Ya. Untuk itu ada yang mau disampaikan Pak? Ya. Untuk itu kita mulai saja dari dinas PU. Yang karena ini dan PU ini yang ditunggu-tunggu. Ya, ada paling banyak usulan. Ya. Kalau nanti kita taruh di belakang tidak semangat lagi, maka kita taruhkan di depan, dan teman-teman PU kayaknya sudah siap untuk itu. Silakan dari teman PU untuk mempresentasikan usulan-usulan yang sudah masuk dinas PU. Ya, berapa usulan dari I ain't going back, I'm not falling. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going life. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back